There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku di jam 10 pagi. Jadi anak tuh libur sekolah ya teman-teman, jadi aku agak santai gitu di rumah. Dan di sini sambil menemani aku beberes dan mengerjakan pekerjaan rumah, aku mau sharing untuk tips cara hidup hemat ya teman-teman. Jadi untuk hidup hemat itu ada beberapa cara, ada 10 tips ya menurut versi aku. Jadi yang pertama itu adalah memasak sendiri. Cara hidup hemat yang memasak sendiri itu tentunya makanan sehari-hari ya yang dimasak. Memasak makanan sendiri tentu lebih menghemat pengeluaran dibandingkan membeli. Karena kita memasak memang harus meluangkan waktu dan tenaga ekstra, namun melihat nilai gizi yang lebih baik dan jumlah uang yang bisa dihemat, maka metode ini tuh patut dicoba ya. Jadi yang pertama itu memasak sendiri. Dan yang kedua, tips yang kedua adalah berbelanja di pasar tradisional. Teman-teman kadang tuh pengen ya belanja di swalayan gitu, misalkan sayur-sayuran, tapi biasanya mahal ya teman-teman. Jadi berbelanja di pasar tradisional itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya barang yang dijual itu lebih beragam dan masih dalam kondisi segar. Harga barang yang dijajakan juga bisa ditawar. Sebelum berbelanja sebaiknya membuat daftar belanja dulu ya. Dan yang ketiga adalah bawa bekal makanan. Cara hidup yang ketiga adalah membawa bekal makanan dari rumah, misalkan dapat diterapkan jika kita bepergian, jadi kita bisa lebih hemat. Dan yang keempat adalah mengurangi pemakaian listrik. Jadi cara hidup yang hemat yang keempat adalah mematikan lampu jika tidak digunakan dan bisa untuk mengganti bohlam lampu rumah dengan lampu hemat energi. Colokan listrik apapun tetap bisa menyedot listrik bahkan ketika sedang tidak digunakan. Oleh karenanya segera dicabut colokan apapun kalau sudah tidak dipakai. Dan tips hidup hemat yang kelima adalah batasi akses hiburan. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau setiap minggu itu pengennya kita healing terus ya, tapi kita harus bisa membatasi loh, karena setiap orang tentu membutuhkan hiburan untuk mengurangi kepenatan pikiran karena kesibukan sehari-hari. Refreshing tidak harus selalu mahal, kamu tidak perlu ke mall untuk menonton bioskop. Cukup bisa dengan kita membaca majalah atau buku novel, atau bisa dengan versi online dan memanfaatkan fasilitas yang gratis. Jadi yang keenam itu adalah memanfaatkan fasilitas gratis. Jadi jika ada fasilitas gratis di sekitar kita, manfaatkanlah hal tersebut untuk berhemat. Jika membaca buku nih hobinya, kita bisa melakukannya di perpustakaan daripada membeli. Jika ingin mendownload sesuatu, gunakanlah wifi gratisan atau di tempat umum. Dan yang ketujuh, cara hidup hemat adalah jalan kaki, bersepeda, atau gunakan transportasi umum. Memiliki kendaraan pribadi seperti motor atau mobil memang lebih memudahkan kita untuk pergi kemanapun, namun kita juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk bensin dan perawatannya. Kurangilah penggunaan kendaraan pribadi jika jarak yang dituju cukup dekat dan beralih ke transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Selain lebih hemat, kita juga lebih sehat loh, serta ikut andil mengurangi polusi dan kemacetan.
Tips hidup hemat yang ke-8 adalah jangan meremehkan uang receh. Cara hidup hemat, jangan meremehkan uang receh ya. Tabunglah uang receh dari setiap kembalian belanja ke dalam celengan. Jika sudah terkumpul banyak, uang receh tersebut dapat ditukar dengan uang kertas dan kita bisa menyimpannya sebagai bentuk investasi atau tabungan. Dan yang ke-9 adalah gunakan kartu prabayar untuk telepon seluler dan internet. Hindari menggunakan kartu pasca bayar untuk smartphone atau koneksi internet. Hal ini untuk mencegah tagihan pulsa yang meledak karena penggunaan yang berlebih, sebab tarif pulsa operator lebih mahal untuk menelepon. Gunakanlah aplikasi seperti WhatsApp untuk chatting dan menelepon. Dan yang ke-10 adalah konsisten. Beberapa cara hidup hemat di atas bisa membantu keuangan kita ya. Tapi satu hal yang tidak boleh dilewatkan yaitu konsisten. Karena tanpa konsistensi, hidup yang efektif dan efisien tetap hanya sebatas angan-angan saja. Hindari teman yang tidak mendukung usaha kita untuk berhemat ya. Bukan berarti kita tidak terbuka untuk berteman dengan siapa saja. Namun, pilih-pilih teman bukan sesuatu yang salah. Jika kita ada di lingkungan pertemanan yang hanya peduli dengan berfoya-foya menghamburkan uang, kita juga akan merasa susah ya untuk hemat. Jadi tidak ada salahnya untuk memilih lingkungan pertemanan yang mendukung kita untuk berhemat. Nah, demikianlah ya teman-teman 10 tips hidup hemat menurut versi aku. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Dan balik lagi ke videonya. Jadi tadi tuh aku udah beberes rumah ya, udah beberes dari dapur, piring-piring yang ada di tirisan sudah aku tata semua di lemari. Dan sekarang aku mau ngebuatin sarapan dulu si anak aku, karena si Via tuh kadang kalau pagi kalau mau makan dia tuh kadang nggak mesti pakai nasi ya. Jadi kadang aku selingin dengan roti kayak gini. Jadi berhubung di rumah adanya kayak gini, jadi ini mau aku buatin aja untuk roti tawarnya. Jadi pakai roti tawar tuh 2 lapis. Dan biasanya ini tuh aku bakar ya teman-teman, aku goreng gitu pakai pan. Tapi ini aku lagi mager banget dan Via tuh keburu lapar. Jadi ini aku mau langsung aja, jadi nggak perlu dimasak di pan ya. Ini aku pakainya tuh susu coklat, susu putih juga bisa ya, cuman aku di rumah adanya susu coklat, jadi aku pakainya susu coklat aja. Terus aku parutin keju kayak gini. Pokoknya kalau pakai keju itu lebih gurih ya teman-teman. Pokoknya lebih enak gitu rasanya. Terus habis itu tinggal ditutup sama lapisan yang kedua. Udah gini aja. Biasanya Via tuh segini tuh habis ya teman-teman, dan lumayan lah ya, bisa mengganjal perut. Jadi kalau makan nasi tuh biasanya memang agak siangan gitu, dan pagi kayak gini tuh dia jarang mau ya, jarang doyan. Dan sekarang aku mau ngelap-ngelap dapur dulu. Jadi biasanya kalau di dapur kayak gini tuh memang harus dilap-lap ya mejanya. Apalagi habis masak tuh wajib banget untuk dilap-lap semua yang ada di meja dapur. Nah, ini yang roti sisanya aku taruh di kulkas ya, karena aku tidak punya box roti sendiri yang khusus buat roti. Jadi aku taruhnya di kulkas kayak gini aja. Terus aku tutup rapat-rapat, karena kalau nggak ditutup rapat itu nanti rotinya jadi kering ya, kena angin. Jadi aku karetin aja. Terus ini aku mau ngelap-ngelap sebentar yang ada di bagian kulkas. Yang di bagian pintu ini Masya Allah lumayan ya kotor banget. Jadi aku tuh sekarang jarang banget yang namanya ngebersihin kulkas full ya teman-teman. Karena bagi aku sangatlah capek banget. Biasanya kalau ngebersihin kulkas, ngelap-ngelap kayak gini tuh aku kalau ada kotor aja langsung dilap. Kalau berantakan langsung dirapihin. Yaitu salah satu trik aku teman-teman biar nggak terlalu kecapean ya bebersih dan beberes rumah. Dan lanjut, ini spraynya tuh bawaan ya dari kasur busanya. Dan sekarang aku mau ngasih si spray hasil jahitan aku ya teman-teman. Ini tuh hasil DIY aku buat spray gitu. Jadi ini tuh tingginya 10 cm. Kalau untuk kasur busanya tuh aku belinya sekitar 300-an ya. Ini tuh sebenarnya busa potongan teman-teman, tapi menurut aku nggak masalah sih ya, karena dia dipakai juga empuk dan rata ya. Jadi nggak ada bedanya menurut aku mau potongan mau enggak, yang penting enak dipakai buat tidur.
Dan ini tuh aku buat spraynya tuh pakai karet dan pakai ini ya, anti geser gitu ya, karet anti geser yang di bagian pojok-pojok. Jadi dia tuh walaupun dipakai buat tidur dengan Via kan biasanya kalau tidur tuh dia kemana-mana ya, terus kadang spraynya geser-geser. Nah kalau yang ini aku buatnya tuh pakai elastis yang bagian pojok-pojoknya teman-teman. Jadi ada 4 elastis yang aku taruh di pojok-pojok, jadi dia tuh kalau dipakai buat tidur nggak bakalan ngegeser. Dan aku suka banget ya, ini tuh warnanya kuning polkadot gitu, sama dengan motif yang dulu waktu aku buat di kasur angin. Cuman udah laku ya kasur angin aku, dan aku tukerin sama ini. Jadi alhamdulillah ya, aku lebih suka yang lebih tipis kayak gini, slim. Jadi kayaknya tuh nggak terlalu banyak ruang gitu, nggak terlalu memakan ruang lah ya di ruang TV aku karena sempit. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.